Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kita ketemu lagi di sini. Kita lanjutin lagi ya terkait peringatan 9 Desember ya. Senin besok 2024, dimana hari anti korupsi sedunia dimulai. Ya, di situ kira-kira seluruh aparat hukum di Republik Indonesia terkumpul dalam satu formasi, tatanan formasi masing-masing dengan kemampuannya dalam mengungkap dan menindak perilaku kriminal, angka kejahatan di Republik Indonesia yang rata-rata mereka memiliki langkah lebih dulu ketimbang dirinya. Apalagi Persatuan Jaksa Indonesia sudah masuki tingkat badan hukum internasional melibatkan para jaksa antar negara. Nah, ada informasi apa tuh yang ada urusannya dengan kerjasama dengan TNI ya. Sepertinya antara pidana militer yang digeluti Bapak Presiden Prabowo, karena Bapak Prabowo komitmen bakal menindak para pelaku pejabat korupsi di Republik Indonesia ini. Nah, dimana di sini cita-cita mereka cuma hanya saja melihat dari aspek kemampuan pidana saat ini, kemampuan hukumnya di ranah pidana ya. Nampaknya orang-orang tertentu aja masih mereka untuk berada di baris depan dapat mengungkap suatu tindak pidana diwajibkan harus berkorban lebih dulu. Ya, sebagaimana aku bilang beberapa kali, mereka ibaratnya kita ambil contoh jejak histori, gak usah jauh-jauh ke Cina ya. Di sini aja, di mana ya, di Mekah deh. Nabi Ibrahim dan anaknya harus menyembelih anaknya lebih dulu sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan dianugerahi ilmu hukum untuk mendamaikan dan menyelesaikan perkara di tengah umatnya. Nah, demikian saat ini hukum yang sedang bergejolak dalam tatanan ranah cybercrime. Nah, di sini juga kemarin juga Kepala Kejaksaan Agung sedang menindak menjawab pertanyaan anggota DPR RI yang menuding dirinya harus karena itulah bahwa dirinya adalah anak buahnya ya, terutama aparat hukumnya dalam mengungkap dan menetapkan tersangka itu ya, dan mereka harus ekstra hati-hati, tidak sembarangan. Karena itulah mereka percaya bahwa hidup di tatanan struktur tata negara dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Nah, apalagi beliau mengungkapkan bahwa kalau pimpinannya koruptor, rakyatnya pun garong. Demikian juga kalau negaranya penghutang, rakyatnya pun juga ikut hutang. Nah, inilah persoalannya rata-rata di tempat struktur tata negara ini. Dari sinilah aparat hukum terdepannya mereka rata-rata melakukan penyelidikan sekaligus penyidikan sebuah kasus untuk mengungkap kasus pidana yang dari yang mulai kecil tingkatannya rendah sampai dengan level tinggi. Nah, apalagi sekelas menteri baru aja ketangkep, mantan menteri perdagangan dalam produk gulanya. Nah, itu juga baru dikeluarin. Nah, baru-baru ini terlambat lo pada kemana aja. Nah, ya jelas saja lah, mereka melakukan penyelidikan dari tahun berapa, 2015 2016 dan baru terungkap hal ini. Itu hal yang
biasa mereka lakukan. Dan juga hidup dalam struktur tata negara ini nggak mudah loh. Mereka lingkungannya mereka harus berhadapan dengan kehidupan kesederhanaan, dituntut harus hidup sederhana, jujur, amanah, dan tidak hedonisme. Nah itulah dia rata-rata. Karena itulah banyak sekarang jaksanya yang tidak mampu lagi bertahan di lingkungan itu. Karena itulah ahli pidana, pakar pidana sudah nampak jarang terlihat lagi. Dan juga dalam tatanan formasi hukum ya, pada 9 Desember 2024 di KPK, di mana baru-baru ini KPK baru saja berhasil mengungkap kasus cybercrime untuk pengadaan CCTV di Bandung. Namun masih terlihat gagal di Kalimantan Selatan dalam menetapkan daftar pencarian orang terhadap siapa Paman Birin ya, mantan gubernur Kalimantan Selatan yang masih ditunggu-tunggu. Ayo dong Paman, maju, nah ayo dong, beranikan diri. Kalau tidak bersalah hadapi. Karena itulah resiko sama dengan kehidupan akhirat kita nanti. Karena itulah janji sebagaimana Abah Guru Sekumpul kita menjanjikan melalui Rasulullah bahwa setiap umat Rasulullah yang ahli hukum hisabnya bakal didampingi oleh Rasulullah SAW. Karena hukum itu tidaklah mudah. Gimana menurut lo? Aduh kasihan ya, mana para mahasiswa hukum ya, udah merasa gak berguna lagi ilmu hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.